Keesokan harinya, Abimanyu sengaja datang sangat pagi ke kediaman Arini, demi bertemu dengan sang kekasih. Kembali, Abimanyu terbayang, saat kemarin M3 Encum 6 Uki nanti, yang ada dalam bayangannya adalah Arini. Sebab mendapatkan balasan yang begitu dalam, Abimanyu semakin intens. Untungnya mereka melakukan itu tidak terlalu jauh. Ketika sudah sampai ke rumah Arini, hatinya dikecewakan, saat melihat Hanafi sudah ada di sana, sedang menemani Arini memasak di dapur. "Win, sejak kapan dia di sini?" tanyanya pada Wina yang sedang menyusun makanan siap santap di etalase warung. "Entah. Gue juga kurang tahu, Mas. Kemarin gue ada acara dan baru datang pagi ini. Bisa jadi nginep. Karena, setahu gue, Faira itu pengen banget tidur sama emak bapaknya," jawab Wina asal, dengan sengaja. "Yang bener loh, Win. Jangan asal ngomong, deh." Abimanyu meneguk ludahnya, menatap liar dan tajam wajah Wina. "Cuma nebak, Mas. Kan tadi udah gue jelasin. Kemarin gue pergi, ada acara dan gak balik ke sini malamnya. Ini, gue baru sampai, Mas," jawab Wina jujur. "Gawat kalau mereka tidur bareng. Bisa gagal semuanya," umpat Abimanyu, akhirnya menerobos masuk ke dapur rumah Arini. Wina hanya berkedip, lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Abimanyu menghela napasnya panjang, menatap sesak kedekatan Arini dan Hanafi. "Pagi, sayang," sapanya, sengaja dengan suara lantang. Arini menoleh, lalu tersenyum menyambut Abimanyu. Abimanyu mendekat, dan langsung memeluk Arini dengan erat. "Mas, tangan kotor banget ini. Awas dulu," tolak Arini, dan berharap Abimanyu melepaskan pelukannya. "Just a minute, honey. Kangen banget aku tuh." Abimanyu tak peduli. Ia terus memeluk erat Arini, bahkan mencuri ciuman di bibir Arini di hadapan Hanafi. "Mas," bentak Arini, tak menyukai sikap Abimanyu padanya. Dengan terpaksa mendorong tubuh Abimanyu dengan kedua tangannya yang kotor terbalut tepung. Sebab ia sedang menggoreng tempe dan tahu, pesanan pelanggannya. "Hai," kaget Abimanyu menatap serius Arini. "Apa yang salah?" Abimanyu meminta penjelasan. "Tolong jaga sikapmu itu, Mas." Arini memasang wajah marah dan penuh emosi. "Aku tidak suka kamu menciumku tanpa izin begitu. Kita bukan siapa-siapa, Mas. Tolong ingat itu. Kita akan bertunangan, sayang. Kamu lupa." Abimanyu menjadi kecewa. "Apa karena ada dia, lantas kamu jadi melupakan komitmen kita?" Abimanyu menatap tajam Arini, seraya mengacungkan jari telunjuknya ke Hanafi, yang hanya bisa diam, menonton hal itu. "Komitmen, bukan berarti bisa melakukan apapun sebebas yang kamu, Mas. Hari itu, aku menghargaimu dan membiarkan itu terjadi. Tapi bukan berarti hal itu bisa dilanjutkan kapan saja, semaumu," jawab Arini dengan tegas. Ia mencuci tangannya cepat. Tatapannya tajam ke Abimanyu. Ia kembali, lalu mematikan kompor yang sedang ia gunakan untuk memasak. "Ingat satu hal, Mas. Aku belum memutuskan apapun," kecam Arini untuk kemudian ia berlari meninggalkan tempat itu. Abimanyu hendak mengejar Arini, tapi Hanafi menghalanginya cepat. Abimanyu mendelik, menatap tajam Hanafi. "Jangan ikut campur urusan gue. Ngerti?" kecam Abimanyu, hendak menyingkirkan Hanafi dari hadapannya. "Arini ibunya Faira. Jadi, apapun yang berhubungan dengan Faira, artinya ada hubungannya sama gue. Ngerti?" Hanafi menatap nyalang Abimanyu, dan kedua lelaki itu saling tatap dengan tajam. "Hubungan lo cuma sama Faira, bukan sama Arini. Paham gak sih, lo?" kecam Abimanyu, mengingatkan status Hanafi untuk Arini.
Gue paham, bro. Sebab itu, kalau ada sesuatu sama Arini, artinya akan berdampak ke anak kami. Jadi, lo harusnya paham, kalau itu bertautan. Hanafi menyeringai. Bisa dipahami, Pak Abimanyu yang terhormat. Abimanyu menarik kerah pakaian Hanafi penuh emosi. Hanafi menyeringai, lalu terkekeh jenaka, sebagai bentuk ejekan darinya. Berani lo. Kecam Hanafi, tersenyum miring. Gue gak takut sama lo, Han. Jangan ganggu hubungan gue sama Arini. Gue ingetin sekali lagi ke Elo. Gue sama Arini bakal menikah, cepat atau lambat. Ngerti? Lo baru bakal, kan? Kekeh Hanafi kembali mencibir Abimanyu. Abimanyu mengangkat kerah baju Hanafi, berharap lelaki itu takut dan gentar dengan dirinya. Abimanyu lupa, kalau Hanafi tak pernah memiliki rasa takut. Hal yang paling Hanafi takuti adalah kehilangan orang yang paling ia cintai. Gak usah banyak mimpi sih, saran gue ke Elo. Gak yakin soalnya, hati mantan istri gue itu bakal berubah. Ya, secara lo tahu, kan? Pesona gue, itu mendunia. Hanafi terkekeh menatap tajam Abimanyu. Lo gak akan pernah bisa dapeti Arini lagi. Gue pastiin itu, kecam Abimanyu sekali lagi. Cih, percaya diri sekali lo. Baru semalam, gue bareng dia. Kami. Buk. Abimanyu kalap mata, dan mendorong tubuh Hanafi sampai terjungkal. Punggungnya menghantam pagar tangga. Hingga menimbulkan gaduh yang terdengar sampai di kamar Arini. Perempuan yang sedang menangis penuh emosi itu terkejut. Dan sontak berdiri lalu membuka pintu, untuk memeriksa apa yang terjadi. Matanya membeliak, saat melihat kedua lelaki itu sedang baku hantam, sampai membuat kacau di dapurnya. Nafas Arini tercekat di tenggorokan. Dadanya bergemuruh, dengan pikiran yang kacau tak karuan. Hentikan! Jerit Arini, seraya berlari turun ke lantai bawah. Sayangnya, kedua lelaki itu tak menghiraukan suara Arini. Sampai perempuan itu tiba di sana, lalu hendak melerai keduanya. Buk! Sebuah tinju mengenai wajah Arini, tepat di hidung mancungnya. Arini! Jerit keduanya, yang kaget dengan kehadiran perempuan itu. Kepala Arini sontak berputar-putar rasanya. Tubuhnya terhuyung ke belakang, ambruk, dan ditangkap cepat. Suara riuh datang dari arah warung, dan Wina ikut kaget melihat kondisi tersebut. Mbak Rin. Pekik Wina, mendekat. Kalian apakan Mbak Arini? Mata Wina menyala, melihat tubuh Arini yang tak berdaya, dengan hidung yang memerah dan berdarah. Hanafi mondar-mandir gelisah di depan ruang pemeriksaan. Langkah-langkahnya terdengar jelas di lantai rumah sakit yang sepi, membuat suasana semakin tegang. Berbeda dengan Abimanyu yang hanya diam di sudut, meskipun wajahnya tak bisa menyembunyikan kecemasan. Kayak anak kecil, umpat Wina kesal, melirik tajam ke arah dua pria dewasa yang sedang mempertontonkan kecanggungan mereka. Dia mulai duluan, Win, protes Hanafi sambil menunjuk Abimanyu dengan ekspresi tak terima. Itu udah mirip banget Faira kalau lagi kesal sama temen-temennya, sumut Wina, tatapannya tak kalah tajam. Ish, datarkan tatapan lo ke gue, balas Hanafi dengan nada jengkel. Nggak peduli, Mas. Kalian itu salah. Ngapain bikin ribut di dalam rumah orang, coba. Wina melipat tangan di depan dada, jelas tidak puas dengan tingkah mereka. Iya, gue minta maaf, sahut Hanafi cepat, nada suaranya terdengar agak lunak. Emangnya selesai, Mas? Cuma pakai maaf doang. Wina memelototi Hanafi yang kini terlihat sedikit canggung. Gue biayain semua pengobatan Arini, Win. Sejak kapan sih, gue lepas tanggung jawab? Hanafi menatap Wina tajam, mencoba membela dirinya. Sejak dulu kali,
Mas. Lupa ya, Mbak Arini bahkan merawat. Itu karena kita miskomunikasi. Dan salah satunya, itu kesalahan Elo, yang gak mau cerita ke gue apa yang sebenarnya terjadi. Potong Hanafi dengan suara yang mulai meninggi, menunjuk Wina dengan penuh tekanan. Kan Mas Han itu gak pernah mau ngalah. Itu yang bikin Mbak Arini masih mikir-mikir buat balikan sama Mas Han. Biar cintanya masih penuh, tuh, buat Mas Han. Tapi, Mbak Arini malas karena Mas Han itu selalu ngotot sama pikirannya sendiri. Balas Wina tak kalah emosional, kedua matanya menatap Hanafi tanpa gentar. Apa maksud lo? Tanya Hanafi tajam, matanya menyipit penuh curiga. Wina mengalihkan pandangannya ke Abimanyu, yang tampak menyeringai puas. Biarin aja, Win. Emang udah jadi tabiat dia. Makanya, udah bener Tuhan gak ridho perempuan sebaik Arini nikah sama laki-laki kayak dia. DIEM lo. Hanafi menunjuk Abimanyu dengan telunjuknya, nyaris menyentuh wajah pria itu. Gak usah ikut ngomong. Ini bukan urusan lo. Abimanyu tersenyum sinis. Gak terima. Ya kan kenyataannya begitu. Lo itu egois, nyebelin, dan gak pernah mau denger orang lain. INIBUKANURUSANLO, Hanafi mengejar setiap katanya dengan penuh tekanan, nadanya serak menahan amarah. Sebelum suasana semakin memanas, Hanafi menarik tangan Wina untuk menjauh dari tempat itu. Wina sempat melawan, tapi akhirnya membiarkan dirinya ditarik ke tempat yang lebih sepi. Hanafi berhenti di lorong rumah sakit yang sunyi, memastikan tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. Dia berbalik, menatap Wina serius. Arini masih cinta sama gue, Win. Tanyanya tiba-tiba, dengan nada putus asa yang jarang ia tunjukkan. Mana gue tahu. Mas Han aneh, jawab Wina datar, hendak pergi. Tunggu. Hanafi menarik bahu Wina, membuat gadis itu kembali berhadapan dengannya. Bilang ke gue, apa aja yang Arini gak suka dari gue. Gue mau tahu. Gue siap berubah, Win. Halah. Telat, Mas. Mbak Arini udah serius sama Mas Abi. Udah deh, ikhlasin aja. Gue serius, Win. Sergah Hanafi, suaranya bergetar penuh emosi. Wina menghela napas panjang, menatap mantan bosnya dengan rasa iba yang bercampur kesal. Ya gue juga serius, Mas. Mbak Arini itu gak kasih lampu hijau buat Mas Han. Jadi udahlah, jangan maksa. Hanafi memandang Wina dengan tatapan memelas. Kasihan Faira, Win. Dia butuh kita berdua bareng-bareng. Lah, itu kan masalah hati, Mas. Gue gak bisa maksa Mbak Arini buat balikan sama Mas Han. Yang mau ngejalanin kan dia, bukan gue, jawab Wina dengan nada logis, meski hatinya ikut tersentuh oleh keputusasaan Hanafi. Win, ayolah. Kalau lo bantu, nanti gue usahain Rizal buat cepet lamar lo. Beneran. Gue bantu, deh. Heh, apa hubungannya, Mas? Gak nyambung banget. Wina menatap Hanafi tak percaya. Hanafi mencoba tersenyum, meskipun wajahnya terlihat lelah. Rizal tuh cinta sama lo, Win. Dia udah cerita ke gue. Bahkan udah nanya-nanya soal cincin tunangan. Tapi dia sibuk banget akhir-akhir ini. Kalau gue bantu, kalian bisa cepat naik pelaminan. Gimana? Wina hanya menatap Hanafi dengan mata menyipit. Seolah sedang berusaha mencari kejujuran dalam tatapan pria itu. Gue gak percaya, sorry. Dia berbalik hendak pergi, tapi Hanafi kembali menariknya. Sebelum Hanafi sempat bicara, suara pintu ruang pemeriksaan terbuka mengalihkan perhatian mereka. Arini muncul bersama seorang dokter dan asistennya. Hanafi langsung berlari menghampiri, tapi Abimanyu lebih cepat sampai.
Sayang, bagaimana? Tanya Abimanyu lembut, wajahnya memancarkan kecemasan. Baik-baik aja, Mas. Aman kok. Gak sampai patah tulang. Iya kan, Dok? Jawab Arini, menatap Abimanyu dengan senyum teduh. Dokter mengangguk sambil tersenyum. Ya, tidak ada yang serius. Luka di hidungnya hanya pecah pembuluh darah kecil. Tapi darahnya banyak tadi, Dok. Apa benar gak apa-apa? Hanafi memotong, berdiri di samping Arini dan menyikut Abimanyu dengan sengaja. Dokter tersenyum tipis, menatap Hanafi dengan tenang. Hidung memiliki banyak pembuluh darah tipis, jadi wajar jika darah mengalir cukup banyak saat terjadi benturan. Selama tidak ada patahan, ini tidak berbahaya. Hanafi terdiam, tapi tatapannya tetap melekat pada Arini. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah masih ada peluang bagi dirinya untuk kembali bersama wanita yang masih memenuhi setiap sudut pikirannya itu. Hidung adalah bagian tubuh yang kaya akan pembuluh darah, terutama di daerah yang disebut plexus Kieselbach, yaitu jaringan pembuluh darah kecil yang terletak di depan septum hidung. Karena struktur ini, hidung sangat rentan mengalami pendarahan, mimisan, saat terkena benturan, meskipun kecil. Dokter wanita itu kembali menjelaskan. Jadi, kesimpulannya, benturan pada hidung menyebabkan pendarahan karena jaringan pembuluh darah yang tipis dan padat, sedangkan rasa pusing seringkali disebabkan oleh getaran yang mempengaruhi saraf di kepala dan wajah. Biasanya, selama tidak ada patahan tulang atau kerusakan serius pada struktur dalam, kondisi ini dapat pulih dengan perawatan sederhana. Begitu, tutup dokter itu, tersenyum menyentuh punggung Arini seraya tersenyum. Resepnya nanti ditebus di apotek, ya. Supaya bisa cepat pulih. Mari, saya masih banyak urusan. Saya tinggal dulu ya, permisi. Dokter mengangguk ramah, lalu berlalu dari sana. Hanafi meraih tangan Arini, dan mengambil salinan resep yang wanita itu pegang. Biar ku tebus dulu, ujarnya menatap ke arah Wina. Bawa mamanya Faira ke mobil, Win. Tunggu gue di sana. Biar aku sama Wina naik angkot, Mas. Berikan resepnya ke Wina. Biar saja dia yang menebusnya. Kita perlu bicara, sahut Arini tampak serius. Rin, tolong, Mas. Aku capek begini terus. Pengen hidup tenang doang padahal, sahut Arini dengan wajah yang tampak lelah dan sedih. Oke, sahut Hanafi menyerahkan kertas itu ke Wina. Lalu ia merogoh kantong, dan mengambil dompetnya. Pakai duit gue Win. Ia menyerahkan benda tebal itu ke Wina. Duit Mbak Arini di gue, Mas. Ngapain? Sahut Wina, enggan menerima benda tebal bernama dompet dari Hanafi. Gak usah bantah deh, Win. Heran gue, omel Hanafi menatap tajam Wina, dengan kening berkerut. Ambil, Win. Yang penting cepetan, aku pengen cepat pulang. Kasihan Faira di rumah. Arini menjawab seperti itu, seraya memberikan kode ke Wina. Oke. Jangan berantem lagi. Ingat, umur kalian udah kepala 3. Gak pantas pakai otot lagi. Tapi otak sama yang di dalam dada itu dipakai. Ngerti? Kecam Wina, ke kedua lelaki dewasa itu. Kalau sampai ada apa-apa sama Mbak Arini lagi, kalian berdua, berhadapan sama gue. Wina menunjukkan kepal tangannya ke kedua lelaki itu. Lalu ia membuat huruf V dari kedua jari tangannya. Kemudian ia tunjukkan ke kedua bola matanya, dan ditunjukkan ke mereka berdua. Urusannya, jadi sama gue. Entar gue bawa Rizal deh. Sana pergi, sahut Hanafi tak ada rasa takut-takutnya. Wina mencibir, lantas berlalu meninggalkan tempat itu. Arini yang hidungnya diperban, lantas mengajak kedua lelaki dewasa yang sedang memperebutkan dirinya itu untuk menjauh dari sana.
Ia mengajak ke taman rumah sakit, yang ada bangku panjang di sana. Arini berdiri, di antara Hanafi dan Abimanyu. "Mau kalian apa?" tanya Arini kemudian. "Kamu," sahut keduanya bersamaan. Dan membuat keduanya saling bertatapan, lalu mendesis kesal seraya membuang muka. Arini menarik napasnya panjang, memandang keduanya bergantian. Sesak sekali dadanya saat ini. Ia pikir, kedamaian akan berlangsung selamanya dalam hidupnya. Setelah kehadiran Faira dulu, dan ia mulai bisa berdamai dengan keadaan. Lalu kini, Faira saja baru berusia 2 tahun. Tapi tiba-tiba semuanya berubah menjadi rumit sekali. "Bisakah kalian biarkan aku hidup tenang? Aku lelah," ujar Arini menatap serius kedua lelaki dewasa itu. "Sayang," Abimanyu tak melanjutkan kata-katanya, saat Arini mengangkat tangannya, isyarat agar diberhenti bicara. "Aku menghargai perasaan kalian berdua. Tapi maaf, untuk kali ini, aku meminta ke kalian berdua. Tolong berhenti datang ke rumahku. Aku ingin sendiri, dan jangan ganggu aku dulu. Tolong," tutur Arini, dengan kedua bola mata yang menggenang. "Rin, Faira. Aku belum selesai bicara, Mas." Arini memenggal cepat kata-kata Hanafi. Oke. Hanafi menghela napasnya panjang, memberikan ruang dan waktu untuk Arini berbicara. Arini menatap keduanya dengan pandangan sendu. Air mata sudah membasahi pipinya, tapi ia tetap berdiri tegar di hadapan kedua pria yang saat ini memperebutkan ruang dalam hidupnya. "Mas Hanafi, Mas Abimanyu," panggil Arini, suaranya sedikit bergetar, tapi tetap terdengar tegas. "Aku butuh waktu. Aku ingin berpikir sendiri tanpa pengaruh dari kalian berdua.